Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi cost benefit analysis atau seringkali disingkat dengan JBA. Apa sebenarnya binatang JBA ini ya? Kita akan mempelajari materi ini. Saya harap kita belajarnya dengan senang, bergembira, supaya sampai kapanpun materi ini akan saudara ingat dan bisa diaplikasikan di masa-masa yang akan datang. Kita lihat dulu pengertian cost benefit analysis. Jadi, cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memilih suatu program dari beberapa alternatif program yang ada. Atau kalau kita memerlukan sebuah pengambilan keputusan karena akan melakukan sebuah investasi, maka kita membutuhkan analisis cost benefit ini dengan cara membandingkan antara manfaat atau benefit dengan biaya atau cost yang dibutuhkan oleh masing-masing program. Jadi, analisis biaya manfaat ini merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan, meskipun sering digunakan bisa digunakan dalam bentuk perencanaan maupun evaluasi, tapi seringkali digunakan tahapannya pada saat tahap perencanaan, khususnya perencanaan investasi. Jadi misalkan nih, kalau kita tiba-tiba dapat uang undian, siapa yang ngasih undian? 10M nih. Lah, uang 10M ini akan kita investasikan untuk apa? Apakah kita akan membuat kedai kopi atau mau membuat klinik misalkan? Atau mau membuat taman PAUD untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Nah, itu adalah alternatif kita sebagai investor akan menanam modal atau menjalankan proyek yang mana. Dengan bantuan cost benefit ini kita bisa akhirnya mengetahui program mana yang sebenarnya paling menguntungkan. Itu prinsip dari cost benefit analysis ini. Sehingga menurut William Dunn, tujuan cost benefit analysis itu adalah merekomendasikan atau menganjurkan sebuah kebijakan dengan cara membandingkan dua proyek atau lebih dari aspek keuntungan investasi. Nah, dia digunakan untuk menganalisis kelayakan investasi sebuah proyek. Jadi kalau misalkan saudara tidak melakukan sebuah perbandingan antar proyek, bisa saja konsep dari cost benefit ini dipakai untuk mengambil keputusan apakah sebuah proyek itu layak atau tidak. Contoh misalkan, kalau kita mau mendirikan sebuah rumah sakit, mendirikan sebuah klinik, kira-kira dari aspek keuangannya ini layak atau tidak layak, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Layak itu berarti menguntungkan ya. Sehingga dapat digunakan untuk merencanakan pendistribusian manfaat dan biaya. Kemudian aspek manfaat dan biaya memang semuanya harus diukur dalam bentuk nilai mata uang sebagai unit nilai yang diperbandingkan, sehingga mudah untuk diperbandingkan. Karena memang prinsip dari cost benefit analysis ini adalah membandingkan keuntungan antar proyeknya dari aspek ekonomi. Sekarang bagaimana sebenarnya tahapan menghitung cost benefit analysis? Jadi kita akan mempelajari tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita identifikasi dulu unsur benefit dan cost. Yang disebut sebagai benefit itu apa sih?
benefit itu bukan hanya keuntungan, tetapi benefit itu adalah seluruh manfaat yang didapatkan apabila kita menjalankan proyek tersebut. Misalkan kalau saya ini mau mendirikan warung kopi, saya suka kopi, saya mendirikan kedai kopi, maka yang disebut sebagai manfaat itu adalah pendapatan akibat saya berjualan di kedai kopi itu. Apakah dari kopi yang saya jual, atau mungkin juga apa itu kalau saya jualan snack-snack, dan juga pendapatan tak langsung akibat saya buat kedai kopi itu, misalkan pendapatan dari parkir dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai benefit atau manfaat, sehingga dia merupakan manfaat baik langsung maupun tak langsung akibat program tersebut dijalankan, proyek tersebut dijalankan. Jadi kalau nanti kita mendirikan rumah sakit, ya berarti semua pendapatan yang didapatkan akibat operasional dari rumah sakit tersebut, atau pendapatan tak langsungnya, misalkan orang-orang yang menyewa lahan di rumah sakit kita, misalkan ATM-nya atau mungkin kantinnya, itu semua merupakan manfaat dari proyek tersebut. Sedangkan cost adalah seluruh biaya atau total cost yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Meskipun sama-sama total cost, di sini total cost-nya berbeda dengan pada saat kita melakukan analisis biaya produksi. Kalau di pelajaran sebelumnya kita berbicara biaya produksi. Karena yang disebut sebagai total cost ini termasuk biaya modal. Jadi yang disebut sebagai total cost ini mulai dari semua pengeluaran baik modal maupun operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek. Nah, biasanya cost benefit analysis ini selalu dilakukan dalam analisis jangka panjang. Biasanya kalau untuk pelayanan kesehatan akan dilakukan rata-rata 10 tahun. Kenapa begitu? Karena investasi yang ditanamkan di industri pelayanan rumah sakit itu adalah investasi jangka panjang, sehingga kita harus menganalisisnya rata-rata minimal selama 10 tahun ke depan. Oke, yang kedua, setelah kita mengidentifikasi unsur benefit, jadi tadi kalau benefitnya itu misalkan pendapatan untuk baik langsung, apa saja pendapatannya, tak langsung apa saja pendapatannya, kosnya, mendirikan rumah sakit, membeli peralatan, kemudian kalau nanti sudah beroperasional, membayar gaji pegawai, membeli bahan habis pakai, membayar listrik, telepon, air, dan seterusnya, itu semua adalah unsur-unsur benefit maupun cost. Kalau sudah ketemu unsur-unsurnya, maka tahap kedua adalah beri nilai setiap unsur benefit dan cost sesuai dengan besarnya nilai nominal. Artinya apa? Artinya adalah berapa sih benefit dan cost yang akan didapat dan akan dikeluarkan mulai dari awal proyek ini sampai tahun ke-10 nanti, karena kita tadi berbicara bahwa analisis ini adalah analisis jangka panjang yang 10 tahun. Sehingga kita akan mendapatkan data perencanaan baik benefit maupun cost mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-N. Dalam hal ini N-nya biasanya menggunakan angka 10 tahun untuk sebuah rumah sakit. Minimal 5 tahun, tapi jarang sekali kita melakukan analisis dalam jangka waktu 5 tahun. Oke, kemudian kalau sudah, maka kita akan melakukan perhitungan nilai sekarang atau present value, baik dari benefit maupun cost. Apa itu present value? Sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa present value itu adalah nilai sekarang dari uang. Cara menghitungnya sudah ada di video sebelumnya. Kalau saudara belum lihat, mempelajari, setelah ini bisa saudara cek kembali perhitungannya. Setelah kita hitung
present value-nya, maka kita akan mendapatkan jumlah present value benefit dan jumlah present value cost. Maksudnya adalah benefit di tahun ke-0 sampai tahun ke-10 itu di present value-kan dan dijumlahkan menjadi jumlah present value benefit. Demikian juga cost di tahun ke-0, ke-1, ke-2 sampai ke-10 di present value-kan dan dijumlah menjadi jumlah present value cost. Setelah itu kita perbandingkan. Nah, apabila rasio benefit cost-nya itu nanti lebih besar dari 1 atau sama dengan 1 atau kurang dari 1, maka kita akan membaca atau menerjemahkan artinya. Karena benefit rasio itu akan menunjukkan angka perbandingan antara benefit dan cost. Dalam hal ini cost-nya itu termasuk investasi yang dikeluarkan. Sehingga angka ini akan menunjukkan apakah benefit yang didapatkan itu dapat mengcover seluruh cost yang sudah dikeluarkan untuk project. Sehingga memang batasannya untuk bisa favorable atau layak itu adalah lebih besar dari 1. Kalau sama dengan 1 itu berarti impas. Jadi apabila rasio benefit cost-nya lebih besar dari 1, maka benefit lebih besar dari cost plus investasinya, sehingga dianggap project ini favorable, layak investasi atau project bersangkutan itu berarti dapat dilaksanakan. Apabila rasio benefit cost-nya sama dengan 1, maka benefit yang didapatkan itu sama dengan cost termasuk investasi yang dikeluarkan. Artinya impas, tidak untung dan tidak rugi. Nah, sehingga secara project itu unfavorable, tidak layak. Karena percuma saja kita bercapek-capek untuk menjalankan project ternyata tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan rasio benefit cost kurang dari 1 artinya bahwa benefit lebih kecil dibandingkan cost dan investasi yang sudah dikeluarkan. Malah ini merugi, unfavorable. Investasi atau projectnya tidak dapat dilaksanakan. Setelah itu, maka kita harus membandingkan rasio benefit dan cost masing-masing project. Kita harus memilih benefit cost yang terbesar atau paling menguntungkan. Dalam hal ini, kalau misalkan projectnya semuanya kurang dari 1, tidak boleh ada 1 yang direkomendasikan. Tapi kalau semuanya lebih dari 1 atau salah satu lebih dari 1, maka itu baru dipilih yang terbesar. Jadi tetap bahwa ukuran yang dipakai adalah rasio benefit cost-nya harus lebih besar dari 1. Selain itu, kelebihan dari cost benefit analysis itu adalah dia memang mudah untuk dibandingkan, dapat dibandingkan dengan mudah, transparan, terukur, dapat mengukur efisiensi ekonomi. Ketika suatu pilihan itu dapat meningkatkan efisiensi, maka pilihan tersebut memang yang harus diambil. Sedangkan beberapa kekurangannya, seringkali cost benefit analysis ini agak sulit untuk kita pakai perhitungan ekonomi untuk sebuah public goods. Kenapa? Karena public goods ini kan tidak ada yang mau berinvestasi dan memang sudah selayaknya public goods itu dibiayai oleh pemerintah. Kemudian tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan atau nilai-nilai sosial yang lainnya. Sehingga biasanya aspek-aspek nomor 2 ini sudah diperhitungkan terlebih dahulu oleh si pengambil keputusan. Baru untuk aspek keunggulan investasinya itu baru akan kita pakai cost benefit analysis ini. Cost benefit ini memang lebih berfungsi untuk memberikan informasi pada pengambil keputusan, tetapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Misalkan project A dan project B, ternyata project B itu lebih
rasio benefit cost-nya lebih tinggi. Boleh-boleh saja pengambil keputusan tetap memilih project A dengan alasan bahwa mempertimbangkan aspek-aspek yang nomor 2 ini, misalkan. Itu yang disebut sebagai tidak dapat dengan sendirinya membuat keputusan. Ini hanya sekedar tools untuk melihat bahwa ini loh yang sebenarnya lebih menguntungkan. Fokus pada efisiensi sehingga seringkali melupakan equity atau keadilan. Keduanya adalah dua kriteria yang berdiri sendiri dalam ekonomi kesejahteraan. Efisiensi tergantung pada beberapa pandangan seperti pemerintah, masyarakat, generasi muda, tua, pria, bahkan wanita, sehingga kita memang harus membedakan analisis itu tersendiri. Nah, biasanya pada saat kita melakukan analisis cost benefit, selain rasio benefit cost, juga sekaligus menghitung net present value atau keuntungan yang didapat setelah proyek berlangsung dalam periode yang dihitung jika dinilai dengan nilai uang sekarang. Karena kalau nilai rupiah, nilai nominal aslinya pasti nanti akan lebih tinggi dari present value itu sendiri. Tapi keuntungan itu semuanya akan dinilai dengan nilai uang sekarang sehingga mudah untuk diperbandingkan. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah NPV itu merupakan pengurangan dari jumlah present value benefit dikurangi jumlah present value cost. Apabila NPV-nya negatif atau sama dengan 0, artinya project itu merugi atau impas. Apabila lebih dari 0, artinya projectnya itu menguntungkan. Nilai lebih dari 0 menunjukkan nilai jumlah rupiah yang merupakan keuntungan apabila dinilai dengan nilai uang sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan berlatih untuk menggunakan konsep cost benefit ini dalam kasus-kasus yang sudah saya siapkan. Selamat belajar. Assalamualaikum.